Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat JKN semua, kembali lagi bersama host favorit kalian, Mr. Host, di podcast yang membahas terkait dengan program JKN dan BPJS Kesehatan. Di Bincang JKN, podcast Look For-nya. Kali ini kita kembali kedatangan narasumber yang tentunya sudah nggak asing lagi ya. Karena di episode kemarin, saya lupa episode berapa, sudah pernah datang untuk memberikan insight atau pengetahuan kepada kita, yaitu adalah Kak Herdiansyah atau Kak Anca atau Kak Herdi. Halo Mr. Host, Ya, terima kasih sudah mengundang kembali. Terima kasih sudah datang lagi. Siap. Kak Anca, bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat walafiat. Luar biasa. Mr. Host, kabarnya bagaimana? Sehat sekali, luar biasa. Oke, ya seperti yang lalu ya, kalau misalnya dengan Kak Anca, kita selalu membahas terkait dengan kepesertaan program JKN. Dimana kalau sebelumnya kita membahas terkait dengan yang namanya adalah, kalau nggak salah waktu itu PPUBU ya, segmen PPUBU ya, Kak Anca ya. Nah, sekarang kita akan membahas yang satunya nih, yaitu kepesertaan PBI, atau biasa mungkin yang sering salah kaprah nih di masyarakat, yang sering dibilang dalam masyarakat nih, KIS, BPJS KIS atau BPJS gratis, begitu ya. Kalau misalnya saya sering ketemu dengan masyarakat, BPJS saya BPJS KIS Pak, BPJS gratis, nah seperti itu. Mungkin boleh dijelaskan dulu nih, supaya meluruskan apa yang sering terjadi di masyarakat kita. Apa sih sebenarnya peserta dari segmen PBI ya? Ya, diluruskan juga kalau misalnya saya salah. Silakan, Kak Anca. Oke, Sobat JKN, memang banyak masyarakat di luar sana menganggap kalau mereka itu mendapatkan kartu KIS itu adalah kartu bantuan iuran. Oke, ya, begitu yang terjadi. Jadi, Sebenarnya KIS ini hanya jenis kartunya ya. Oke. BPJS itu adalah badan penyelenggara negaranya, badan penyelenggara yang ditunjuk oleh presiden langsung ya. Nah, jadi semua segmen mau PBI, non PBI, PBPU Mandiri, pegawai swasta, semua kartunya KIS. Jadi semuanya sebenarnya bisa disebut KIS begitu ya, karena kartu KIS, kartu Indonesia Sehat. Ya, KIS itu kartunya. Iya, kartu Indonesia Sehat. Oke, ya. Seperti, jadi semuanya dari jenis peserta apapun, semua kartunya KIS. Jadi jangan lagi mindset masyarakat di luar sana kalau saya memegang kartu KIS, oh ini kartu bantuan iuran, itu salah. Jadi semua kartu KIS itu adalah untuk semua segmen ataupun jenis kepesertaan. Semuanya kartunya sama, KIS namanya, begitu kan? Oke. Kalau PBI-nya sendiri itu apa? Segmen yang bagaimana ini PBI? Yang membedakannya dengan segmen yang peserta yang lain bagaimana? Nah, kalau untuk PBI, yaitu dia bantuan iuran ya. Oke. Di mana iurannya itu PBI kepanjangannya penerima bantuan iuran. Oke. Jadi iurannya itu dibayarkan oleh pemerintah pusat. Nah, kalau yang dibayarkan oleh pemerintah daerah itu sekarang, dulu kan sebutannya PBAPBD ya. PBAPBD. Sekarang itu PBPU Pemda. PBPU Pemda. Iya, Oke. seperti itu. Tapi dia masih dalam segmen PBI itu sama masih. Atau dia terpisah? Untuk saat ini untuk PBI hanya PBJK saja. Oh, jadi PBPU Pemda Mandiri ini sudah masuk ke dalam PBI. Ya. Terus PBI ini ada dibagi dua, kalau saya tidak salah. Atau mungkin kalau saya salah bisa diluruskan, ada PBI APBN dan APBD. Nah, kalau untuk PBI APBN dan APBD ini masih sebutan yang lama. Oh, yang lama ya justru ini. Oke. Bahkan dulu PBI APBN itu kayaknya tahun berapa itu masih dikenal dengan Jamkesmas. Oh, Jaminan Kesehatan Masyarakat. Oke. Nah, Jaminan Kesehatan Masyarakat terbit lagi PBI APBN. Jadi kalau untuk PBI APBD itu sekarang sebutannya menjadi PBPU Pemda. PBPU Pemda. Oke. Dibayarkan oleh pemerintah daerah. Nah, kalau untuk PBI JK tersebut, ini orang-orang yang terdaftar atau bisa terdaftar sebagai segmen PBI JK ini adalah orang-orang yang terdaftar sebagai DTKS, DTKS Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Nah, di mana yang melakukan validasi data ini adalah di dinas sosial setempat. Oke. Jadi masih banyak juga sobat JKN di luar sana. Pak, kalau saya mau daftar BPJS pemerintah kemana ya? Bisa nggak saya langsung ke kantor BPJS? Oke, ya. Nah, jadi sobat JKN harus lebih tahu lagi bahwa kalau untuk peserta mau mendaftarkan yang dibayarkan oleh pemerintah daerah itu tidak bisa langsung datang ke BPJS Kesehatan. Jadi kemana dulu tuh?
Jadi kalau untuk PBIJK itu yang saya sebutkan tadi bahwa dipastikan bahwa masyarakat tersebut ini masuk dalam DTKS. Jadi mohon maaf ya, kalau untuk PBIJK ini di mana orang-orang yang wajib terdaftar, mohon maaf yang tergolong kurang mampu. Seperti itu ya, yang masuk data DTKS dan bantuan-bantuan lainnya. Nah, melalui dari Dinas Sosial memverifikasi data tersebut, mereka nanti mengusulkan, kalau nggak salah itu nama aplikasinya 6NG. Jadi per bulannya mereka usulkan, walaupun misalkan tidak ada kuota, itu dari Dinas Sosial setempat itu tetap bisa mengusulkan sampai masuk daftar tunggu. Jadi ketika di pusat sana terbuka, nanti nama-nama daftar tunggu ini bisa langsung terdaftar. Nah, tapi itu tidak bisa juga daftar bulan ini atau bulan depan langsung terdaftar. Itu kami kurang tahu juga karena bukan wewenang kami yang ada di sana. Jadi tergantung dari dinas. Tergantung dari dinasnya ya. Jadi artinya proses iya, pengajuannya. Bukan BPJS Kesehatan yang menentukan siapa yang bisa masuk di data tersebut atau masuk di segmen tersebut ya? Iya, benar. Jadi ada di Dinas Sosial. Sama juga dengan PBPU Pemda Mandiri. Kalau PBPU Pemda itu gimana? PBPU Pemda ya, bukan PBPU Mandiri. PBPU Pemda itu bagaimana untuk caranya itu? Khususnya di kabupaten kita, Kanca ya? Kalau di Kabupaten Banggai sendiri, kebetulan kalau untuk di Pemda Luwu itu sudah universal coverage ya. Jadi setiap peserta itu sama pelaporannya, tapi ke Dinas Kesehatan setempat. Dinas Kesehatan setempat. Itu biasanya tetap membawa KTP, kartu keluarga, dan surat keterangan tidak mampu, karena orang-orang ini belum terdaftar ke PBIJK tadi. Nah, nanti bisa saja ke depannya orang-orang yang terdaftar di PBPU Pemda ini akan teralihkan ke PBIJK tersebut berdasarkan hasil validasi pengusulan kemarin, karena dia tergolong kurang mampu dan memang datanya sudah diverifikasi dan lolos, otomatis nanti teralihkan dari PBPU Pemda dialihkan ke PBIJK. Dan prosesnya pun itu bukan melalui kita, bukan melalui BPJS. Pengusulannya itu bukan melalui kita. Pengusulannya. Berarti sekali lagi tadi saya tekankan lagi, berarti pendaftaran khusus Kabupaten Banggai ya melalui Dinas Kesehatan. Kalau untuk PBPU Pemdanya tadi ya. Nanti dari Dinas Kesehatan itu baru melaporkan ke BPJS proses Kesehatan. datanya berdasarkan surat usulan yang mereka Jadi berikan. sekali lagi bukan BPJS Kesehatan yang menentukan siapa-siapa yang bisa masuk ke sini ya, ke PBPU Pemda ini. Jadi BPJS hanya menerima data usulan yang sudah baik dari Dinas Sosial maupun dari Dinas. Yang tentunya sudah diproses sesuai dengan ketentuan oleh masing-masing instansi. Oke, baik. Kemudian terkait benefit nih. Apa sih benefitnya dari peserta segmen PBI ini? Kalau untuk benefitnya itu, ini kan jaminan kesehatan ya. Kalau menurut saya, ini tidak ada sebenarnya yang membedakan antara segmen PBI, PBPU Mandiri, PPU penyelenggara maupun penyelenggara, karena memang kelasnya ini kalau untuk penerima bantuan iuran ini kan dia hanya ada di kelas 3. Cuma bisa di kelas 3? Ya, dan tidak bisa naik kelas. Yang membedakan itu hanya kelasnya saja. Dari segi pelayanannya itu tidak ada dibedakan, baik obat-obatan, sarana prasarana, ataupun ada yang bilang, "Wah, saya peserta dari pemerintah dibedakan dengan yang mandiri atau yang badan usaha itu tidak ada. Tidak ada ya, artinya tidak ada. Sama semua. Jadi yang tidak ada diskriminasi terkait pelayanannya. Yang membedakan hanya kelasnya saja, karena PBI hanya di kelas 3, tidak bisa naik kelas seperti yang disampaikan tadi. Oke. Nah, untuk kasus yang biasa sering banget ditemukan nih di masyarakat, di mana masyarakat yang dulu sempat terdaftar tiba-tiba sudah tidak aktif lagi nih. Dulu dia katakanlah PBI tadi ya, segmen PBI tadi ya, PBPU Pemda tadi. Kemudian ternyata beberapa waktu tiba-tiba sudah tidak terdaftar lagi, tidak aktif lagi. Nah, itu alasannya kenapa itu, Kak? Mungkin bisa dijelaskan. Kalau yang per bulannya itu ada yang ternonaktifkan. Jadi sebagai informasi juga buat sobat JKN. Jadi kalau untuk PBIJK ini kan yang saya jelaskan di awal bahwa orang-orang yang terdaftar, tervalidasi, yang diusulkan oleh Kemensos itu adalah orang-orang yang masih masuk data DTKS. DTKS ya. Jadi kalau misalkan di bulan berikutnya ada peserta tersebut itu tiba-tiba nonaktif, nah itu kalau dari kami kan kalau ada keterangannya penonaktifannya berdasarkan SK nomor sekian. Nah, untuk mengetahui kenapa sih saya nonaktif itu bisa ditanyakan langsung ke Dinas Sosial setempat. Oke. Nah, bisa saja yang saya sebutkan, bisa saja
di bulan tersebut hasil verifikasi oleh dinas sosial bahwa si peserta tersebut ini mungkin sudah bekerja. Sudah bekerja. Jadi kalau peserta sudah bekerja, sudah berpenghasilan tetap, itu Otomatis dia keluar dari DTKS ya? DTKS. Nah, jadi tiba-tiba nonaktif itu memang karena SK, berdasarkan SK pengusulan dari dinas Kementerian Sosial, karena dari pusat kan, Iya, seperti itu. Seperti itu. Jadi untuk mengecek datanya, silakan bisa ke dinas sosial setempat masing-masing. Namun kalau untuk dari yang dijamin oleh PBBU Pemda, itu tergantung dari Pemdanya. Karena kan kalau Pemda itu kan ada anggaran yang dianggarkan dalam setahun, seperti itu. Tapi itu jarang terjadi sih kalau untuk tiba-tiba Pemda ya kalau Pemda untuk penonaktifan, apalagi di wilayah kantor cabang Luhuk tersendiri itu kan ada 6 kabupaten. Banggai bersaudara ya, Banggai Laut, Banggai Kepulauan, Morowali Utara, dan Tojo Naungan. Itu semuanya sudah universal health coverage. Oke, artinya Jadi universal health coverage ini sebenarnya ada keistimewaannya. Kalau ketika dia didaftarkan yang ke pemerintah daerah, per hari ini daftarkan dia langsung aktif karena cakupan penduduknya itu sudah di atas 95%. Oke, baik, menarik sekali ya. Jadi itu ya, jangan lagi ada yang sebut BPJS KIS atau BPJS gratis ya. Jadi KIS itu sebutan untuk apa? Kartu identitas untuk semua peserta program JKN. Nah, segmennya namanya tadi PBI atau BPU Pemda. Kalau Mr. Ross kartunya kartu KIS kan? Kartu KIS lah, kartu KIS sekarang. Saya pun juga kartu. Tapi saya sudah pakai KIS digital sekarang. Digital. Di aplikasi. Oh iya, buat sobat JKN jangan lupa juga download aplikasi mobile JKN karena di dalamnya itu ada kartu KIS digital. Jadi sekarang nggak perlu lagi bawa fisik ketika berobat ya. Cukup KTP boleh, kartu keluarga pun boleh, dan aplikasi mobile JKN. Betul. Aplikasi mobile JKN ini sangat banyak manfaatnya. Ya, kita sudah bahas di 2 episode kemarin. Banyak sekali manfaatnya, dan mungkin episode kedepannya juga akan membahas lebih banyak lagi terkait fitur dan mobile JKN. Baik, oke, kaca pertanyaan selanjutnya. Bagaimana jika ada masyarakat ini yang kurang mampu, kemudian masyarakat tersebut sakit dalam kondisi darurat lah, Darurat. tapi belum memiliki JKN maupun kondisinya ini tidak aktif, punya tapi tidak aktif, atau memang dia belum punya. Apakah bisa bagaimana skemanya untuk khususnya di kabupaten kita ya? Bagaimana itu? Apakah ada yang bisa dilakukan atau bagaimana? Mungkin bisa dijelaskan. Mungkin tadi sudah sempat disinggung ya karena UHC ya. Mungkin bisa dijelaskan lebih. Jadi begini Mr. Host ya, Sobat JKN, bahwa yang seperti saya informasikan sebelumnya bahwa di kantor cabang Luhuk tersebut ini di beberapa kabupaten, di 6 kabupaten di wilayah kerja kantor cabang Luhuk itu semuanya sudah universal health coverage. Jadi di mana ini ada keistimewaan. Jadi ketika misalkan ada masyarakat setempat sakit namun belum terdaftar di program JKN, itu bisa langsung didaftarkan atau dilaporkan ke dinas kesehatan setempat untuk diusulkan ke PBPU Pemda. Jadi ketika hari ini dia didaftarkan, hari ini pun juga akan aktif dan bisa mendapatkan jaminan kesehatan. Oke. Ada persyaratan khususnya untuk itu atau kalau yang sudah dirawat itu biasanya ada dokumen tambahannya, bukti surat sedang rawat inap, seperti itu. Selain memiliki KTP kabupaten masing-masing ya yang UHC ya begitu ya. Iya. Jadi hanya bisa didaftarkan ke pemerintah setempat. Jadi kalau misalkan saya KTP Banggai, kemudian saya sakit di Banggai Kepulauan, itu tidak bisa daftar. Oh, tidak bisa ya? PBPU Pemda Banggai Kepulauan, karena saya KTP Banggai. Jadi saya daftarnya melalui dinas kesehatan. Tapi selama dia masyarakat Banggai dan dia sedang membutuhkan, katakanlah dalam keadaan darurat, kemudian dia membutuhkan kepesertaan JKN, itu bisa langsung aktif hari itu juga. Kebetulan kalau untuk di wilayah Banggai sendiri kami kan ada inovasi ya. Jadi ada koordinasi dengan 4 instansi. Rumah sakit, BPJS Kesehatan, Dinas Kesehatan, dan Dinas Kependudukan Catatan Sipil. Itu kalau misalkan ada masyarakat yang dirawat di rumah sakit, silakan lapor ke pengelola JKN yang ada di rumah sakit. Mereka usulkan melalui grup. Dinas Kesehatan membuatkan surat usulannya. Kalau misalkan ada kendala NIK-nya, misalkan tidak online, ada Dinas Kependudukan Catatan Sipil yang melakukan pengecekannya. Nah, kalau semuanya sudah valid, Dinas Kesehatan itu akan mengusulkan melalui link yang telah kami buat dan kami daftarkan. Dan berhasil daftar, tinggal nanti rumah sakit membuatkan surat penjaminannya. Jadi tidak perlu lagi misalkan masyarakat yang ada
yang sedang berobat, ada keluarganya ke sana harus datang ke BPJS Kesehatan. Tidak perlu lagi. Karena sudah ada link koordinasi yang kami Iya. buat seperti itu. Untuk memudahkan peserta lah ya, biar tidak semakin sibuk ya. Jadi sudah dibuatkan alurnya yang Khusus khusus. kan kalau wilayah Bangka ini ujung ke ujung jauh ya. Iya, memang luas sekali wilayah kita ini. Oke, jadi baik Kak Anca, luar biasa sekali pembahasan kita kali ini. Mudah-mudahan Sobat IKN di rumah mendapatkan insight mengenai apa itu peserta PBI, sudah lebih jelas lagi. Kemudian apa-apa saja benefit yang didapatkan dan bagaimana tentu caranya untuk mendapatkan kepesertaan PBI. Kalau memang tadi dengan peserta-peserta yang ada tentunya ya, yang sudah ketentuan. Dan tentunya kami sampaikan selalu kepada Sobat JKN semua, selalu sedia payung sebelum hujan. Pastikan Sobat JKN semua memiliki asuransi kesehatan, karena kondisi kesehatan kita itu tidak ada yang bisa tahu sampai kapan kita akan sehat terus atau kapan kita akan sakit. Nah, baik, sekian podcast kita kali ini. Terima kasih Kak Anca sudah datang lagi ke podcast kita. Terima kasih Mr. Host. Untuk episode selanjutnya mungkin kami akan telepon lagi kalau kami Siap. butuh. Karena kan kepesertaan segmennya banyak. Masih banyak ya kepesertaan ya. Nanti kita bisa bahaskan kepesertaan Jadi yang Sobat lain. JKN jangan bosan-bosan kalau saya tampil di Iya. kemudian ya. Oke, baik ya. Terima kasih Kak Anca. Kalau begitu saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bye bye.